Pantas aja rumah di sini tuh selalu sold out, bahkan kehabisan waktu launching karena mempunyai pemandangan view gunung yang sangat bagus dan juga mempunyai kualitas udara yang sangat-sangat baik dibandingkan dengan Jakarta. Ini adalah Cluster Ebony dari Summarecon Bogor. Nah, sekarang kita berada di depan daripada rumah contohnya nih teman-teman. Rumah contoh ini adalah rumah contoh yang tipe lebar 9-nya dengan tipe LED nih teman-teman. Jadi adalah tipe upslope. Jadi di sini ada bangunan yang tipe downslope dan juga tipe upslope. Nah, kalau di dalam sini, ini bangunannya itu mempunyai 3+1 kamar tidur dengan 4+1 kamar mandi. Kalau misalnya kita lihat untuk dimensinya sendiri, tipe lebar 9 ini mempunyai panjang tuh 14 meter, jadi total luas tanahnya itu 126 meter persegi dengan luas tanah 175 meter persegi. Langsung aja kita review keseluruhan daripada rumah ini ya. Bagian fasad depan rumah ini tuh carportnya bisa muat untuk 2 mobil kecil atau 1 mobil besar dan juga 1 motor nih teman-teman. Dan di bagian atasnya kanopinya itu opsional ya. Jadi kalian bisa melihat kanopi ini untuk sebagai referensi kalau kalian beli rumah ini, bikin kanopi yang model gini tuh cantik banget nih. Nah, di bagian bawah daripada kanopinya ini udah dilapisi dengan keramik nih teman-teman, dengan ukuran 60x60 berwarna abu-abu tua yang dipadu-padankan dengan warna abu-abu muda seperti ini. Di bagian depan selain carport juga terdapat taman bagian depan yang cantik kayak gini nih teman-teman, dilengkapi dengan 1 lampu untuk bagian garden depannya. Kalau kita lihat dari penomorannya juga lucu banget nih teman-teman. Di sini juga bisa berfungsi ganda sebagai mailbox dan juga sebagai box untuk meteran listrik dan juga meteran air ya. Ada beberapa step tangga naik nih menuju ke pintu utamanya. Terdapat 2 akses pintu nih teman-teman, pintu utama dan juga pintu ke area servisnya. Sebelum kita masuk lewat pintu utama, kita lihat dulu lewat area servis ini. Wow, ini adalah pintu dari area masuk ke ruang servisnya seperti ini nih teman-teman. Masuk kamu akan ketemu dengan ruangan yang bisa dijadikan sebagai area menjemur seperti ini. Nah, untuk pintu yang menuju ke area servis, kalian akan mendapatkan pintu besi yang sudah dicat hitam seperti ini nih teman-teman. Tapi kalau kita lihat di rumah contoh ini, dari depan kita lihat itu berupa kamuflase door, itu adalah part of interiornya ya. Di bagian lantai daripada ruangan menjemur ini sudah dilapisi dengan keramik berukuran 40x40 yang berwarna abu-abu dengan permukaan kasar seperti ini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 1 titik floor drain-nya ya. Nah, untuk bagian dinding di area sini tuh dilapisi dengan cat berwarna abu-abu muda dan ada dinding yang berbatasan dengan taman bagian dalam rumah. Di sini memakai dinding yang mempunyai kisi-kisi angin dengan cat berwarna krem seperti ini nih teman-teman. Bagian atas daripada ruangan jemur ini juga area terbuka ya teman-teman. Nah, jadi aliran udara dari area taman dan juga dari atas itu mengalir dengan sangat-sangat baik sehingga cucian pastinya cepat kering. Tapi kalau teman-teman nggak kepingin tampias di area sini, bisa tambahkan kanopi seperti yang ada di rumah contoh ini. Tepat berada di depan daripada kamar tidur pembantu, di sini adalah area untuk kamu taruh mesin cuci seperti ini. Di sini sudah disediakan 1 keran air dan juga 1 colokan listrik. Ini adalah kamar tidur daripada asisten rumah tangga. Dimensinya cukup luas ya, sekitar 2 meter x 2 meter, dan di dalamnya sudah ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga yang berukuran kurang lebih 1 x 2 meter. Lantai daripada kamar asisten rumah tangga ini dilapisi dengan keramik berukuran 40x40 berwarna abu-abu muda seperti ini nih teman-teman. Kalau untuk temboknya ini dicat seperti biasa berwarna putih ya. Nah, untuk kamar tidur asisten rumah tangga ini juga dilengkapi dengan 1 jendela menghadap ke area menjemur yang tadi itu. Nah, di dalam ini ada terdapat akses pintu menuju ke area kamar mandinya. Keluar dari kamar tidur pembantu, di sebelah kiri terdapat 1 akses pintu menuju ke bagian dalam rumah. Nah, pintu ini kalau misalnya kalian punya asisten rumah tangga tapi mau pergi keluar kota, tinggal dikunci aja. Jadi asisten rumah tangga kalian tetap bisa mengakses keluar dan masuk daripada rumah tanpa bisa masuk ke area bagian dalam rumahnya. Apalagi misalnya kalau asisten rumah tangga kalian itu dari luar, itu bisa aja masuk lewat pintu servis, lalu bersih-bersih dulu, baru masuk ke bagian dalam rumah. Sehingga kesehatan daripada penghuni rumah pastinya lebih terjamin ya.
Sekarang kita mau masuk lewat pintu utamanya. Di bagian pintu utama ini sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock nih teman-teman. Jadi bisa diakses menggunakan PIN, menggunakan kartu, menggunakan sidik jari, ataupun bisa dengan kunci analog biasa. Nah, memasuki rumah juga megah banget nih teman-teman. Langsung ketemu dengan ruang tamu yang cakep banget kayak gini nih. Lihat nih, terdapat 3 panel jendela besar-besar menghadap ke area carport. Sehingga pencahayaannya pastinya itu oke banget ya. Dan untuk sirkulasi udara pastinya terjaga banget karena bagian depan kita bisa dapat akses aliran udara dari depan, dan ke bagian belakang ini ketemu langsung sama taman yang ada di dalam rumah. Ruang tamu ini mempunyai dimensi kurang lebih 5,5 kalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Dan di bagian lantainya dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 80 x 80 cm berwarna abu-abu muda seperti ini nih. Terdapat pintu sliding kaca yang bisa dibuka menuju ke area taman bagian dalam rumah, dan langsung terkoneksi juga nih, ada 3 step naik menuju ke bagian ruang makan dan juga dapurnya. Luasan daripada taman indoor ini pun cukup oke dengan lebar 2 meter dan panjang sekitar 6,5 meter. Cukup bisa banget ya kamu bikin taman kering ataupun kolam ikan, ada air mancurnya. Aduh, menambah kesejukan di dalam rumah ini. Dan pastinya karena ada taman indoor ini, untuk sirkulasi udara pun pastinya bener-bener mantep banget nih teman-teman. Ruang makan ini juga cukup besar ya teman-teman, mempunyai dimensi 5,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Kita lihat nih, di bagian sisi sampingnya, kalau tipe hook kamu bisa dapetin bukaan jendela dan juga pintu yang menghadap ke taman samping rumah yang cantik seperti ini. Nah, di sini juga langsung terhubung dengan bagian dapurnya ini teman-teman. Dapurnya juga spacious banget. Di sini bisa kita lihat ya, di rumah contoh ada area untuk memasak, area islandnya untuk 1 kulkas 2 pintu masih muat banget nih. Jadi benar-benar cukup fungsional banget ya untuk dapur bersihnya. Nah, melewati dapur kita bisa ngelihat ke arah kanan, ini adalah pintu yang menuju ke area servis tadi nih teman-teman. Yang saya bilang tinggal kunci aja sehingga rumah juga aman dari orang luar ya. Dari area taman ini tuh di atasnya tuh void kosong nih teman-teman. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya tuh dapat banget ya. Nah, kalau kamu kepingin nggak tampias waktu hujan, di bagian atas bisa tambahin kanopi yang terbuat dari tempered glass dengan pegangan yang terbuat dari besi baja yang dicat berwarna hitam seperti yang ada di rumah contoh ini. Tenang aja, di area lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan 1 toilet. Nah, toiletnya itu memanfaatkan ruangan di bawah tangga seperti ini. Lihat ya. Dimensinya cukup fungsional, sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Untuk toilet ini berupa toilet kering atau powder room ya teman-teman. Di sini sudah ada 1 toilet duduk eco wash yang dilengkapi dengan jet washer, dan juga terdapat 1 wastafel kecil seperti ini nih teman-teman. Dan karena memanfaatkan ruangan di bawah tangga, terdapat 1 step turun ya menuju ke toilet yang ada di lantai 1 ini. Di bagian lantainya, untuk toilet ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60 x 60 dengan warna putih dengan corak nih teman-teman. Di bagian dindingnya juga dilapisi dengan keramik model subway tiles ya, yang mempunyai dimensi sekitar 15 dikalikan dengan 60 cm berwarna putih seperti ini nih teman-teman. Di bagian lantainya juga sudah dilengkapi dengan 1 floor drain nih. Selesai mereview untuk lantai 1-nya, kita langsung naik ke lantai 2-nya yuk. Di area tangganya ini jarak antar anak tangganya nggak terlalu tinggi ya teman-teman, jadi nggak capek. Di sini di bagian lantainya udah dilapisi dengan homogeneous tile dengan warna abu-abu tua, dan di bagian pegangannya terdapat besi yang sudah dicat berwarna hitam, dengan bagian atasnya itu terdapat pegangan dari kayu yang sudah di-furnish cantik seperti ini. Dari tangga ke sebelah kiri bisa kita lihat ini terhubung dengan void inner garden yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Dan di bagian sebelah kiri saya ini adalah kamar tidur utamanya. Kita lihat yuk untuk master bedroomnya. Ini adalah kamar tidur utamanya yang cukup spesies dengan dimensi 5 meter dikalikan dengan 4 meter. Di sini sudah ada walk-in closet, kamar mandi dalam, dan juga ada balkon menuju ke fasad bagian depan rumah.
Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan balkon cantik yang kayak gini nih teman-teman. Di bagian lantainya itu udah dilapisi dengan keramik yang berwarna abu-abu dengan permukaan kasar seperti ini. Dan untuk pengaman terdapat besi seperti ini yang udah dicat berwarna hitam. Nah, untuk di bagian lantainya ini terdapat selokan nih teman-teman, atau perbedaan level yang di kanan kirinya ini terdapat floor drain untuk mengalirkan air hujan yang mungkin tampias ke bagian balkon ini. Dan kalau bisa kita lihat di bagian fasad depan ya, di bagian kanan dan kiri daripada balkon ini tuh terdapat lampu dinding yang cantik banget yang modelnya kayak lentera, menambah kecantikan fasad depan daripada rumah ini. Nah, sekarang kita mau melihat area walk-in closetnya. Nanti kalian dapatnya itu nggak ada sekat seperti ini ya. Ini cuma tambahan aja sekat dari interiornya. Tapi jadi tambah cakep banget nih teman-teman. Di sini bisa dikasih area dandan dan di belakang saya ini adalah area untuk lemarinya. Ini adalah area walk-in closetnya. Di bagian depan saya ini terdapat lemari untuk tas dan juga lemari untuk baju di bagian belakang saya. Ini adalah kamar mandi utama dalam kamar tidur ini. Ini adalah kamar mandi utamanya yang mempunyai dimensi kurang lebih sekitar 1,7 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Di sini udah dilengkapi dengan satu wastafel yang di dekatnya itu terdapat satu colokan listrik. Nah, di sampingnya terdapat satu toilet duduk EcoFlush dilengkapi dengan jet washer, dan di sini adalah area kamar mandi basahnya yaitu area shower seperti ini nih teman-teman. Untuk showernya sendiri udah terhubung dengan pipa air panas dingin ya. Nah, kalau kita lihat di bagian lantainya, ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 80x80 dengan warna abu-abu muda bercorak batuan alam. Di bagian dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 80x80 dengan warna abu-abu muda yang motifnya itu bernuansa sama dengan bagian lantainya. Untuk bagian lantai itu keramiknya itu kasar, kalau di bagian dinding mengkilap ya teman-teman. Dan kalau kita lihat nih terdapat perbedaan level di bagian lantainya untuk kamar mandi kering dan basah. Dan nanti teman-teman nggak dapetin divider kaca ini. Ini adalah part of interior ya. Untuk mendukung sirkulasi udara di kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu jendela yang menghadap ke bagian fasad depan rumah. Kita akan melewati dari void taman indoor menuju ke bagian kamar anaknya. Yuk. Terdapat dua kamar tidur anak ya di bagian kiri dan kanan saya. Kita lihat di bagian kirinya dulu. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, mempunyai dimensi 3,4 x 3,2 meter. Jadi kalau kita lihat di rumah contoh ini bisa dilengkapi dengan satu single bed seperti ini, lengkap dengan lemari 2 pintu, masih terdapat meja nakas di samping daripada tempat tidur, dan bisa ditempatkan satu meja belajar seperti ini nih teman-teman. Jadi sangat-sangat fungsional sekali ya. Dan untuk di bagian kamar tidur ini dilengkapi dengan balkon samping menuju ke taman sudut rumah seperti ini. Kalau kamu beli yang tipe hook ya. Tapi kalau kamu beli yang tipe badan, nanti kamu dapatnya jendela aja nih teman-teman. Jadi pastinya untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami tetap dijaga maksimal banget ya untuk kamar tidur anak ini. Setelah mereview kamar tidur anak yang pertama, kita akan lihat kamar tidur anak yang kedua yang letaknya berseberangan. Tapi sebelum itu di antara kamar tidur anak ini terdapat satu kamar mandi di antaranya. Kita lihat yuk untuk kamar mandi sharing anaknya. Ini adalah kamar mandi anaknya, mempunyai dimensi 2,2 meter kali 2,2 meter. Kamar mandi anak ini udah lengkap banget nih teman-teman. Udah ada satu toilet duduk EcoFlush dilengkapi dengan jet washer, lalu juga ada satu wastafel yang dikasih colokan listrik, dan juga terdapat area shower seperti ini nih teman-teman. Kalau kita lihat di bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile ukuran 60x60 berwarna putih dengan corak batuan alam, dan di bagian dindingnya dilapisi dengan homogeneous tile ukuran 60x60 dengan warna abu-abu yang mempunyai motif yang senada dengan bagian lantainya nih teman-teman. Kalau kita lihat di bagian area daripada shower ini terdapat kombinasi motif keramiknya nih. Jadi di sini ada motif bunga-bunga yang cantik ya. Di bagian lantainya juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain seperti ini. Terdapat perbedaan level antara kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya nih teman-teman. Dan bagi kamu yang beli nanti nggak dapat divider kacanya langsung ya, bisa kamu tambahin seperti yang ada di rumah contoh ini. Untuk showernya ini sendiri sudah terhubung dengan pipa air panas dan dingin daripada rumah ini. Jadi tinggal pasang aja water heater di area rooftop yang sudah disediakan oleh developer Sumarekon. Setelah melihat kamar mandi anaknya, sekarang kita mau lihat kamar tidur anak yang kedua.
Ini adalah kamar tidur anak yang kedua yang mempunyai dimensi yang sama dengan kamar tidur anak yang pertama, yaitu 3,4 meter dikalikan dengan 3,2 meter nih teman-teman. Bisa kita lihat ya di rumah contoh ini udah dikasih satu single bed, masih terdapat meja nakas di sampingnya, lalu ada lemari 2 pintu, dan di sini masih disediakan satu meja belajar besar seperti ini tuh masih muat banget nih teman-teman. Jadi cukup spacious ya untuk kamar tidur anaknya. Untuk sirkulasi dan pencahayaan alaminya sudah diberikan satu jendela yang kalau kita buka itu menghadap ke void inner garden yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Bagian lantai dari kamar tidur anak ini dilapisi dengan homogeneous style ukuran 80x80 berwarna abu-abu dengan corak seperti marmer yang sama yang dipakai di lantai 1. Kita udah selesai nge-review di lantai 2-nya. Jadi kalau teman-teman beli yang tipe premium sampai di lantai 2 ini aja. Nah, kalau untuk yang premium attic tuh bedanya ada lantai 3-nya naik dari tangga sini nih teman-teman. Attic room ini mempunyai dimensi 4 meter x 5 meter nih teman-teman. Dan terdapat satu jendela besar yang menghadap ke fasad bagian depan rumah. Attic room ini sebenarnya adalah memanfaatkan ruangan di bawah bagian atap nih teman-teman. Nah, selain itu terdapat dua bukaan nih teman-teman ke arah bagian belakang dan ke arah bagian samping. Nah, kita lihat yang ke bagian samping dulu yuk. Terdapat pintu besar yang merupakan pintu sliding nih teman-teman yang terbuat dari tempered glass mengarah ke bagian balkon samping yang bisa dimanfaatkan sebagai area barbecue seperti ini nih teman-teman. Ini cukup luas ya area barbecue-nya. Sekitar 2 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Balkon samping ini tuh kita bisa lihat bagian depannya itu mengarah ke fasad bagian depan rumah. Dan di bagian atasnya itu adalah void terbuka ya teman-teman. Lalu di bagian lantai daripada balkon samping ini dilapisi dengan keramik ukuran 60x60 berwarna abu-abu dengan permukaan kasar seperti ini nih teman-teman. Dan terdapat ada perbedaan level, itu ada selokan kecil yang dimana di sebelah ujungnya itu terdapat satu floor drain seperti ini. Lantai attic ini juga dilengkapi dengan satu kamar mandi ya teman-teman. Dengan dimensi 1,5 x 1,5, kamar mandi ini cukup fungsional. Udah ada satu wastafel, satu toilet duduk eco flush dengan jet washer, dan juga ada area showernya seperti ini nih teman-teman. Pastinya udah terhubung juga ya dengan pipa air panas dingin daripada rumah ini. Nah, kalau kita lihat di bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini memakai spesifikasi yang sama dengan toilet yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Bagian lantainya dilapisi dengan keramik ukuran 60x60 berwarna putih dengan motif seperti batuan alam, dan di bagian dindingnya ini adalah keramik subway tiles warna putih seperti ini nih teman-teman dengan ukuran sekitar 15x60 cm. Pintu ini adalah menuju ke area maintenance ya teman-teman. Di bagian sini tuh terdapat outdoor AC, tempat untuk naruh water heater, semuanya ada di lantai rooftop ini. Lantai 3 ini hanya untuk tipe yang premium attic ya. Jadi kalau kamu beli yang tipe premium hanya sampai di lantai 2-nya aja. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh security 24 jam. Di dalam klaster ini juga sudah dilengkapi dengan private clubhouse yang ada kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, children playground, ruangan serbaguna, serta kamu bisa jogging lari pagi sambil menikmati pemandangan yang indah, view daripada 4 gunung yang ada di sekitar kawasan ini, dan juga kamu bisa menghirup udara segar dari Kota Bogor. Klaster Ebony ini terletak di dalam kawasan kota mandiri daripada Summarecon Bogor, yang pastinya di dalamnya nanti akan ada Mall Summarecon Bogor, pusat kuliner, pusat bisnis, aneka sekolah, dan juga sudah terkoneksi dengan pintu tol Bogor Selatan kilometer 42. Rumah klaster Ebony ini tersedia 2 tipe teman-teman, lebar 7 dan lebar 9 dengan luas bangunan beragam, mulai tipe bangunan premium juga premium attic. Nah, kalau kamu suka rumah yang tipe sudut, bisa ngambil yang lebar 9-nya ya, karena hanya lebar 9 aja yang ada tipe sudutnya. Kamu penasaran lebih lanjut berapa harga rumahnya dan juga bagaimana cara bayarnya? Langsung hubungi aja dengan property expert kami di nomor yang ada di layar, dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project, dan kamu akan mendapatkan update-update berita properti terbaru tentang properti yang ada di Jabodetabek dan juga di Indonesia. See you expertisan!